Lagi dengan saya Dwi Kurniawan pada pembelajaran matematika peminatan kelas 11 MIPA. Kita akan mempelajari bagaimana mengubah derajat pada sin, cos, tan dari kuadran 2, 3, dan 4 ke kuadran yang pertama. Kenapa kita perlu mempelajarinya? Karena biasanya perbandingan sudut trigonometri yang kalian hafal hanya di kuadran 1 ya. Hanya di kuadran 1 antara 0 derajat sampai 90 derajat. Sehingga kalian biasanya hafal sin 0 derajat adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, sin 90 derajat adalah 1. Setelah itu di atasnya kalian biasanya banyak yang lupa. Sehingga pada kesempatan kali ini Bapak mengkhususkan untuk mempelajari bagaimana mengubah dari kuadran 2, 3, dan 4 ke kuadran yang pertama agar kalian bisa mempelajari atau bisa mengetahui berapa nilai perbandingan trigonometrinya. Nah, namun sebelum kita mempelajari bagaimana cara mengubah, kalian juga perlu bagaimana mengetahui ya, bagaimana mengetahui nilai trigonometrinya atau nilai perbandingan trigonometrinya di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat di setiap sin, cos, dan tangen. Nah, untuk di kuadran 1 ya, nilai sinus, kosinus, dan tangen itu bernilai positif ya. 0 derajat sampai 90 derajat itu bernilai positif untuk semuanya, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ketika kalian sudah beranjak ke di atas 90 derajat ya, 90 derajat sampai 180 derajat, nah ini yang positif hanya sin, sehingga nilai tangen dan kosinus itu negatif. Ingat, negatif ya. Kemudian di kuadran 3 hanya tangen yang positif ya, hanya tangen yang positif, sehingga sinus dan kosinus bernilai negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4 kosinus yang bernilai positif ya, kosinus yang bernilai positif. Nah, nilai sinus dan tangen bernilai negatif. Ini yang perlu kalian pelajari. Yang pertama, hafal. Kuadran 1 berarti semuanya positif. Kuadran 2 sinus, kuadran 3 tangen, kuadran 4 kosinus. Sehingga di kuadran 2, 3, dan 4 yang tidak positif berarti dia bernilai negatif. Oke, itu yang pertama yang paling kalian harus pahami. Terus bagaimana caranya? Nah, cara yang pertama Bapak akan mengajari kalian dengan menjumlahkan atau mengurangkan 180 derajat dan 360 derajat. Apakah ada cara yang lain? Ada sebenarnya, yaitu menggunakan 290 derajat dengan 270 derajat. Namun itu nanti di video yang kedua. Kenapa? Karena kalau menggunakan 90 derajat dengan 270 derajat nanti dia berganti. Nah, kalau menggunakan 180 derajat dia akan tetap. Dari sin tetap akan sin, cos akan tetap jadi cos, tangen tetap akan menjadi tangen ya. Jadi tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Tinggal nanti kita mempelajarinya bagaimana mengubahnya menjadi lebih kecil. Ya. Jadi nanti untuk 90 derajat sama 270 derajat nanti di video atau di pembelajaran selanjutnya. Karena kita lebih fokus ke yang tidak berubah dulu. Nah, contohnya di sini, sin 315 derajat. Langkah yang pertama adalah kalian harus mengetahui ya, ini berada di kuadran berapa. Ini berada di kuadran berapa? 315 derajat itu di atas 270 sampai 360, sehingga ini berada di kuadran 4. Nah, nilai sin di kuadran 4 itu bernilai negatif ya.
sin di kuadran 4 itu bernilai negatif, sehingga nanti hasil dari perbandingannya akan bernilai negatif. Oke, kita coba untuk mengecilkan ya. Untuk mengecilkan ya, kita tambahkan atau kurangkan. Yang paling dekat adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu dikurang berapa biar ketemunya 315. Jika kalian masih kesulitan, caranya begini, tinggal 360 derajat dikurangi 315 ya, hasilnya adalah 45, sehingga dia berkurang 45 derajat ya, sama dengan, nah gini, karena dia berada di kuadran 4 dan sin bernilai negatif, maka dikasih negatif sin 45 derajat. Nah, berapa nilai perbandingan sin 45 derajat? Ya, perbandingannya adalah ini setengah akar 2 ya, seperti ini. Jadi caranya seperti itu ya. Untuk mengetahui, untuk mengecilkan. Nah, di sini kan sudah dikecilkan jadi sin negatif sin 45 derajat, sehingga kalian tinggal mencari nilai dari sin 45 derajat. Kita lanjutkan ke kosinus. Nah, kosinus di sini kita lihat dulu ini di kuadran berapa. Ini di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, ini berada di kuadran 3 ya, di kuadran 3. Nah, di kuadran 3 nilai kosinus itu negatif, sehingga nanti hasilnya negatif. Nah, kita coba kecilkan cos. Nah, kita cari 270 itu terdekat menggunakan 180 ya. Berarti 180 derajat ditambah, karena lebih dari ya, tambah berapa? Nah, kalian bisa cari sendiri, ketemunya adalah 30 derajat. Sehingga kita bisa mengetahui atau mengecilkan nilai dari cos 270 derajat itu jadinya negatif cos 30 derajat. Nah, kenapa negatif? Nah, karena dia berada di kuadran ketiga. Nah, negatif cos 30 derajat itu, ya, negatif cos 30 derajat itu hasilnya berapa? Yaitu adalah negatif setengah akar 3. Nah, ini perbandingannya ya, perbandingannya negatif setengah akar 3. Nah, yang terakhir adalah tangen 225. Nah, nilai 225 itu di antara 180 derajat sampai 270 derajat, sehingga dia berada di kuadran 3. Nah, tangan di kuadran 3 itu bernilai positif. Nah, sehingga nanti tidak akan berubah ya. Nah, terus bagaimana caranya? Kita cari tan. Nah, 225 itu hasil dari 180 derajat ditambah 45 derajat ya, sama dengan, nah karena dia positif sehingga kita tidak usah tidak menambahi negatif, sehingga kita bisa langsung saja menjadi tan 45 derajat sama dengan, nah tan 45 derajat itu berapa? 1. Nah, itu fungsinya, fungsi dari kita mengecilkan nilai derajat dari sin cos tangan. 350 derajat kalian kesulitan, kita kecilkan jadi 45 derajat. 210 derajat kita kecilkan jadi 30 derajat. 225 derajat kita kecilkan jadinya 45 derajat. Itu fungsinya dari mengecilkan, sehingga kita tahu perbandingannya. Nah, latihan silahkan kalian bisa berlatih ini hasilnya berapa, di skip dulu atau mungkin dihentikan dulu videonya, kemudian kalian coba latihan, nanti di sini akan tertera hasilnya. Nah, setelah kalian mengerjakan ya, hasilnya adalah untuk sin 135 ya, hasilnya adalah sin 45 ya. Kenapa positif? Karena dia berada di kuadran 2. Nah, hasil dari perbandingannya di sin 145 adalah
setengah akar 2. Nah, kemudian untuk cos 330 ya, itu ketika diperkecil menjadi cos 30 derajat ya. Cos 30 derajat kalau kita cari perbandingannya adalah setengah akar 3. Kenapa positif? Karena dia berada di kuadran 4. Kemudian yang terakhir ketika tangan ya, hasilnya ini tidak terlihat, hasilnya adalah negatif, tangan 30 derajat. Kenapa negatif? Karena dia berada di kuadran 2. Sementara kuadran 2 tangan bernilai negatif. Nah, hasilnya negatif, tangan itu 1/3 akar 3. Oke, mungkin itu saja latihannya untuk penjelasan mengenai mengubah derajat dari kuadran 2, 3, 4 ke kuadran 1 agar kalian lebih mudah untuk mencari nilai perbandingannya. Oke, terima kasih.